Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Em, Tetap jaga kesehatan, kemudian makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga, dan hindari bertemu dengan banyak orang. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran dalam tetap mata kuliah pengantar ilmu peternakan. Kali ini saya akan memperkenalkan pada Anda tentang pembagian ternak. Jadi setelah selesai materi ini, Anda seharusnya sudah mampu mengenali ternak dari dasar tipenya, mampu memahami dan menjelaskan ciri dan contoh dari ternak-ternak tersebut. Mari kita mulai. Secara garis besar, ternak dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Kira-kira bagaimana perbedaan dan contoh ternaknya? Kita mulai dengan mengenal ternak besar. Ternak yang masuk dalam kelompok ternak besar adalah sapi, kerbau, kuda. Unta tidak termasuk dalam ternak di Indonesia karena hampir tidak ada orang beternak unta di Indonesia. Meskipun unta termasuk dalam kelompok ternak besar. Dalam kelompok ternak besar seperti sapi, dikenal lagi pengelompokan berdasarkan tipe atau produksi yang dihasilkan, atau berdasarkan anatomi tubuh yang mendukung hasil tersebut. Jadi dikenal ada tipe potong dan tipe perah. Anda dapat membedakan dengan mudah dari performance tubuhnya, performance penampilan luarnya. Sapi tipe potong cenderung bentuk badannya lebih kokoh. Silahkan lihat di dalam gambar, sangat kokoh. Perototannya padat, kemudian bentuk badannya segi 4. Baik, bisa dilihat. Dan ditujukan untuk produksi daging. Dikenal banyak bangsa sapi dari tipe potong, seperti sapi Brahman, banyak di Australia, sapi Angus, ini dari Amerika Serikat, sapi Gelbfish, Anda cari tahu dari mana ya, sapi Piedmontese, sapi Herefordshire, sapi Beefmaster. Saya tambah lagi ya, contohnya sapi tipe potong yang lain. Sapi Limousin, ini juga mulai banyak ditemukan di Indonesia, juga di Sulawesi Selatan. Sapi Chianina, sapi Belgian Blue, ini juga mulai diperkenalkan di Indonesia, yang ototnya aduhai seperti ini. Nanti Anda pelajari kenapa bisa seperti ini ototnya. Kemudian ini sapi Bali jantan, ya. Dan ini sapi ongol dari India, banyak didatangkan ke Indonesia, kemudian dikawinkan dengan sapi Bali. Sudah saya terangkan dalam waktu itu ada kegiatan namanya ongolisasi. Jadi dikawinkan sapi ongol dengan sapi Bali, anaknya, keturunannya disebut peranakan ongol atau PO. Kemudian sapi Wagyu, ini sapi khas dari Jepang. Wa artinya Jepang, Gyu artinya sapi. Wagyu ada 4 jenis lagi. Jadi jenis yang pertama adalah Japanese Black Cattle. Black memang seperti ini, hitam, black. Kemudian yang kedua Japanese Brown Cattle. Jadi dia warnanya juga kecoklatan, brown. Ada lagi Japanese Poult yang tidak bertanduk secara genetik. Kemudian Japanese Shorthorn, tanduknya pendek. Oke. Jadi silakan Anda mencari sendiri untuk melengkapi informasi mengenai ciri-ciri dari sapi potong. Kemudian Anda juga perlu banyak men-searching melalui internet mungkin sapi dari berbagai bangsa agar lebih mudah mengenali satu persatu bangsa sapinya. Bila Anda aktif mencari di internet, pasti Anda akan sangat mudah menemukan banyak informasi tersebut. Anda akan bisa mengenali ciri khas dari suatu bangsa ternak. Misalnya, sapi Angus pasti berwarna hitam dan tidak mungkin warna lain. Sama halnya dengan sapi Japanese Black Cattle, pasti black, tidak mungkin ada garis putih sedikit
karena itu bukan dari ciri khas sapi Japanese Black Cattle atau Angus tadi ya. Atau kalau Anda menemukan ada sapi hitam, badannya hitam, tapi keempat kakinya putih, pantatnya putih, Anda langsung bisa mengenali itu pasti bukan sapi Angus, tapi itu adalah sapi Bali jantan. Kenapa Anda bisa langsung bilang bahwa itu sapi jantan, sapi Bali jantan? Karena sapi Bali betina warnanya coklat, warna badannya coklat, pantatnya dan empat kakinya tetap putih. Coba Anda cari tahu apa ciri khas dari sapi Bali dan kenapa sapi Bali jantan muda berwarna coklat seperti sapi Bali betina, dan pada saat tertentu, pada saat dia mulai dewasa kelamin, berubah warnanya menjadi hitam. Apa penyebabnya? Kemudian bila sapi Bali jantan yang berwarna hitam tadi dikebiri atau dikastrasi, warnanya berubah kembali menjadi seperti warna sapi Bali betina, menjadi coklat. Amazing ya. Oke, sekarang coba perhatikan sapi perah. Tipe perah. Tubuhnya cenderung tidak terlalu berotot. Ingat, tadi yang sapi tipe potong sangat berotot. Kemudian tipe perah, bentuk badannya seperti kapak. Di bagian belakang cenderung lebih panjang dibanding di depan. Ini lebih panjang dibanding di depan. Selain ambing, ini yang namanya ambing. Ini ambing. Untuk ternak betina pada tipe perah cukup besar dibandingkan ternak betina pada sapi potong, tipe potong. Sekarang jenis ternak yang kedua dari kelompok ternak besar adalah kerbau. Kerbau juga dikenali dalam dua kelompok, yaitu kerbau tipe sungai atau river buffalo yang lebih sering dijumpai di sungai. Produksi susunya juga cukup tinggi untuk diperah. Oke, dia senang berendam di air. Yang kedua adalah kerbau tipe rawa atau tipe lumpur atau dikenal dengan istilah swamp buffalo yang senang berendam di lumpur. Coba Anda cari tahu dari berbagai referensi kenapa kerbau senang berendam, baik di lumpur maupun di air. Apa penyebabnya? Bila tidak melakukan perendaman, apa yang terjadi? Juga proses fisiologis apa yang terjadi setelah mereka berendam? Kerbau di Indonesia sebagian besar adalah tipe lumpur. Meskipun ada di beberapa tempat di Indonesia yang menjadi tempat lokalnya pusat pengembangan kerbau sungai, misalnya di Kalimantan atau di Sumatera Utara. Ya, coba cari tahu informasi tentang hal tersebut. Ternak besar yang lain selain sapi dan kerbau adalah kuda. Ternak kuda juga dapat dibedakan menjadi berbagai tipe dan bentuk tubuhnya juga beda-beda sesuai pengelompokan tipe tersebut. Sebagai contoh, ada kuda tipe draft atau tipe pekerja. Lihat penampilan kuda tipe draft. Ini kuda tipe draft. Apa yang Anda lihat? Bagaimana bentuk badannya, perototannya, kakinya. Yang termasuk kuda tipe draft biasanya digunakan untuk menarik beban berat seperti kereta kuda atau gerobak atau barang-barang berat misalnya. Bangsa kuda yang termasuk tipe draft misalnya kuda Belgian, kuda Clydesdale, kuda Suffolk, kuda Percheron. Anda bisa bayangkan bagaimana tingginya ini kuda dibandingkan bapak ini ya. Sangat tinggi. Ini adalah kuda tipe draft. Kuda yang dipakai untuk menarik beban berat. Tipe yang lain adalah kuda yang biasa digunakan untuk pacu. Lihat struktur dari kaki dan badannya.
Bisa lihat perbedaannya dengan kuda tipe draft, bagaimana badannya dan kakinya. Kuda yang biasa digunakan untuk pacuan kuda dapat dikelompokkan lagi berdasarkan temperamennya. Ternyata temperamen kuda sangat berhubungan dengan mudah atau sukarnya kuda dilatih. Jadi ada tipe hot blood yang lebih temperamental, tipe cold blood yang lebih tenang, dan perkawinan antara hot blood dengan cold blood menghasilkan tipe warm blood. Coba Anda cari tahu lebih detail apa dan bagaimana perbedaan dari ketiga kelompok kuda tadi, warm, hot, dan cold blood. Siapa tahu suatu saat Anda harus berhubungan dengan kuda dan Anda tidak mengerti karakter dasar kuda tersebut berdasarkan tipe atau temperamennya. Tentu Anda akan kesulitan. Bangsa kuda pacu yang terkenal di dunia adalah kuda Arab dan kuda Thoroughbred. Dan masih banyak lagi bangsa kuda pacu yang terkenal di dunia. Tipe kuda lainnya adalah light horse type. Dari namanya sudah bisa dibayangkan bahwa kudanya akan bertubuh ringan, light. Dalam tipe light dikenal lagi pembagian seperti stock type, hunter type, saddle type horse. Coba Anda cari tahu penjelasan dan cari nama bangsa kuda yang masuk tipe stock type, hunter type, dan saddle type. Ada juga tipe kuda yang memiliki karakter seperti menari bila mendengar suara musik atau cara berjalannya yang indah dan anggun, sehingga biasa digunakan untuk lomba kuda tunggang serasi. Bangsa kuda yang memiliki karakter berjalan yang khas antara lain misalnya Rocky Mountain Horse, Standard Bred Horse, atau Tennessee Walker, atau Spotted Saddle Horse, dan lain-lain masih banyak. Jadi ini kuda-kuda yang biasa digunakan untuk pertandingan lomba kuda tunggang serasi. Selain kuda yang bertubuh besar atau langsing dan pintar berjalan, ada pula kuda yang secara genetik berukuran mini yang dikenal dengan nama kuda tipe poni. Biasanya mereka bertubuh agak kekar dan biasa digunakan untuk menarik beban, tapi sesuai dengan ukuran tubuh ya bebannya ya. Mereka biasanya jinak, docile, dan tenang, quiet, serta lambat pertumbuhannya. Namun cukup cerdas bila dilatih. Ini kuda tipe poni. Kita pindah ke ternak kecil. Sama dengan ternak besar, dalam kelompok ternak kecil pun dapat dibedakan dalam beberapa tipe berdasarkan produk yang dihasilkan. Kita lihat sekarang domba. Dikenal ada domba tipe pedaging atau meat type dan domba tipe wool atau wool type. Artinya domba tipe daging dipelihara untuk tujuan nantinya akan dipotong untuk diambil dagingnya untuk dijadikan bahan pangan manusia. Sedangkan tipe wool berarti produk dari domba yang berupa wool sangat baik dan banyak, sehingga manusia memelihara untuk dimanfaatkan hasilnya berupa serat wool. Tapi tidak semua ternak hanya memiliki satu tipe saja. Karena ada ternak yang memiliki fungsi dua atau dwifungsi. Misalnya penghasil daging dan penghasil wool. Kemudian ada juga ternak yang punya sampai 3 fungsi. Disebut neka fungsi. Biasanya ternak yang memiliki banyak fungsi, maka produk yang dihasilkan tidak semaksimal bangsa yang memang hanya ditujukan untuk satu fungsi saja. Pada gambar Anda dapat melihat beberapa bangsa domba seperti Merino, ini primadonanya penghasil wool di Australia, kemudian domba Lincoln,
domba Dorset, domba Leicester Longwool, mereka adalah domba tipe wool. Domba tipe wool terlihat gemuk bukan? Dan berbulu tebal, bahkan panjang seperti ini. Namun bila bulu atau woolnya dicukur, terlihat bahwa perototannya sangat sedikit dibandingkan domba tipe pedaging atau domba tipe potong. Berikut pada layar masih domba tipe wool dan tipe daging. Jadi meat type dan wool type. Tentu Anda bisa melihat dari 4 bangsa yang terlihat di layar, mana yang masuk wool type, mana yang masuk meat type. Di Indonesia, bangsa domba yang terkenal adalah domba Garut dari Jawa Barat. Domba yang lain di Indonesia yang terkenal juga dombos, yang merupakan domba persilangan. Coba Anda cari tahu, dombos berasal dari persilangan domba bangsa apa dengan apa. Domba lokal Indonesia lainnya adalah domba ekor gemuk yang memang gemuk ekornya, dan domba ekor tipis. Oh ya, coba Anda juga search tentang domba Garut ya. Ternyata domba Garut bukan domba asli Indonesia. Domba Garut adalah domba hasil persilangan. Coba cari tahu domba Garut biasanya difungsikan untuk apa. Kemudian hasil dari persilangan bangsa-bangsa apa saja. Apa ciri khas dari domba Garut? Saya beri satu clue-nya ya. Telinga. Oke. Kita pindah ke kambing. Pada kambing juga dikenal ada beberapa tipe, seperti tipe daging, tipe perah atau milk type, dan tipe serat atau fiber type. 4 gambar bangsa kambing yang terlihat di layar, misalnya Alpin, La Mancha, Nubian, Saanen, merupakan kambing yang terkenal untuk produksi susu. Tapi juga mereka bisa menjadi tipe daging yang bisa dimanfaatkan. Sehingga bangsa kambing tersebut dikenal sebagai bangsa dwifungsi. Atau juga ada yang memiliki seratnya bisa digunakan menjadi aneka fungsi. Silakan Anda melihat gambar dan mempelajari karakteristik dari 4 bangsa kambing tersebut. Ini juga ada contoh gambar bangsa kambing Boer, kambing Spanish, kambing Kiko, kambing Tennessee Fainting. Oh ya, ada yang menarik dari bangsa kambing Tennessee Fainting. Tapi silakan pelajari sendiri ya, dan jangan kaget saat Anda membacanya. Berikutnya, saya perkenalkan bangsa kambing Pygmy, Nigerian Dwarf, Angora, Cashmere. Jadi bukan hanya kucing saja yang kucing Angora ya, ada kambing Angora. Yang mereka termasuk meat type, milk type, dan fiber type. Sekarang silakan explore lebih lanjut ciri-ciri dari bangsa kambing tersebut. Di Indonesia, kambing yang umum dipelihara adalah kambing kacang, kambing peranakan Etawa, kambing Jawa Randu, kambing Etawa, dan kambing Boer. Dengan mudah Anda dapat menemukan kambing kacang dan kambing PE atau peranakan Etawa. Apalagi untuk Anda yang berdomisili di kampung, mungkin mudah menemukan kambing kacang dan kambing PE. Namun coba Anda pelajari ciri-ciri dari tiap bangsa kambing tersebut dan coba cari di sekeliling lingkungan Anda, masih mudahkah Anda menemukan kambing kacang yang asli? Apa bedanya kambing peranakan Etawa dengan kambing Etawa? Apa perbedaannya?
Juga apa perbedaan kambing kacang dengan kambing Jawa Randu? Mereka sangat mirip. Silakan mempelajari secara mandiri ya. Waktu Anda banyak untuk mengeksplor informasi itu. Oh ya, khusus di Sulawesi Selatan ada kambing khas yang sudah diresmikan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Pertanian menjadi satu rumpun tersendiri, yaitu kambing marica. Secara umum kambing marica katanya ditemukan di daerah Jeneponto dan Maros, tapi nampaknya kini sudah sangat sulit untuk menemukan kambing marica yang murni. Bahkan kambing maricanya juga susah ditemukan. Kambing marica sepintas terlihat seperti kambing kacang. Yang membedakan hanya ukuran tubuhnya yang kecil, posisi serta ukuran telinganya yang tegak. Oke, jadi kambing marica ukurannya lebih kecil dan telinganya lebih tegak dibandingkan kambing kacang. Karena ketidaktahuan masyarakat yang mengira kambing marica adalah kambing kacang yang kecil, maka penduduk dengan mudah memotong, menyembelih kambing marica karena dianggap tidak menguntungkan atau malah terjadi perkawinan silang secara alami antara marica dengan kacang. Sehingga lahirlah kambing bertubuh kecil tapi telinganya mirip kambing kacang, atau bertumbuh agak besar tapi telinganya tegak. Artinya persentase kemurnian dari suatu bangsa menjadi menurun. Tergantung sekarang apakah kita akan membiarkan suatu rumpun asli khas Sulawesi Selatan akan punah, kita akan jaga, kita akan kembangkan, atau kita biarkan punah saja. Pastinya masih banyak dibutuhkan penelitian terkait kambing marica, dan silakan bagi Anda yang tertarik untuk meneliti kambing marica, kita sama-sama meneliti. Kini kita mengenal ternak babi. Tak kenal maka tak sayang. Kita tidak dilarang untuk mempelajari ternak babi karena yang dilarang untuk umat Islam adalah mengkonsumsi babi dan produk ikutannya. Justru dengan kita mempelajari tentang babi, kita dapat lebih mengerti dan waspada. Untuk yang bukan umat Islam, siapa tahu Anda memiliki rezeki dengan mempelajari ternak babi ini. Kita kenali selintas saja berbagai bangsa babi domestik. Terdapat perbedaan mencolok antara babi liar dengan babi domestik. Babi liar terlihat lebih langsing badannya, kakinya dan moncongnya lebih panjang, kemudian bertaring dan berbulu lebih kasar. Babi hasil domestik nampak lebih lucu, lebih gendut, berwarna pink, putih, hitam, coklat, atau belang-belang. Baik, nanti kita pelajari lebih detail perbedaannya pada saat materi ternak kecil. Pembagian berikutnya adalah kelompok ternak unggas. Yang termasuk ternak unggas adalah seluruh ternak yang bukan mamalia. Jadi seperti ayam, puyuh, itik, angsa, dan seperti kambing, sapi, domba, ayam juga dapat dikelompokkan berdasarkan produk yang dihasilkan menjadi ayam tipe petelur, ayam tipe pedaging, dan lain-lain. Berbagai bangsa ayam lokal bahkan menjadi plasma nutfah yang mulai susah ditemukan. Salah satu contohnya adalah ayam khas Indonesia, yaitu ayam cemani seperti ini yang seluruh tubuhnya hitam, sisiknya, di kaki, lidahnya, matanya, paruhnya, jenggernya, kulitnya hitam semua. Ada juga tipe ayam yang khas Indonesia, khas di Sulawesi Selatan, yang termasuk tipe ayam penyanyi, yaitu ayam gagah. Di Indonesia ada 4 tipe ayam penyanyi, yaitu ayam pelung dari Jawa Barat, ayam bekisar dari Jawa Timur, ayam kokok balenggek dari Sumatera Barat, dan ayam gagah dari Sulawesi Selatan. Keempat jenis ayam penyanyi tersebut memiliki gaya berkokok yang berbeda-beda. Hal itu juga menarik untuk diteliti. Sekarang kita pindah ke itik.
Itik juga memiliki pengelompokan berdasarkan produk yang dihasilkan, yaitu tipe petelur seperti itik kaki Campbell, itik Indian Runner, itik Buff, itik Magpie, Ancona, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki keunikan dari warnanya. Artinya, bila Anda melihat itik yang berbadan langsing, berjalan tegak, warnanya campuran coklat dan putih, maka Anda dengan mudah menentukan bahwa itu adalah itik Indian Runner. Tapi bila di kampung Anda ada tetangga yang memelihara itik dan berwarna coklat seperti yang ada di gambar, berarti tetangga Anda memelihara itik Mojosari atau mungkin itik Tegal. Sekarang coba Anda pelajari apa bedanya antara itik Mojosari dengan itik Tegal. Apa kelebihan dari masing-masing bangsa itik tersebut? Itik tipe petelur yang terkenal adalah itik alabio. Coba pelajari juga apakah warna dari telur itik-itik tersebut, bagaimana ukurannya. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut tentang telur dan pengawetannya pada mata kuliah teknologi hasil ternak. Biasanya tipe itik petelur setelah sudah lewat masa produktif bertelurnya akan dijadikan tipe pedaging. Coba Anda kelompokkan termasuk tipe apakah: itik Bali, itik Peking, itik Pegagan, itik Manila, dan lain-lain. Anda juga perlu mengenal ternak puyuh yang sekarang mulai disukai oleh konsumen karena kurang lemaknya, cepat pemeliharaannya, gurih rasanya, dan lain-lain. Di Indonesia yang umum dipelihara adalah puyuh Coturnix japonica dari jenis Parweh, jenis Jumbo Parweh, dan jenis Autumn. Kembali saya ingatkan bahwa tipe ternak dibagi berdasarkan macam produksi yang dihasilkan oleh ternak. Misalnya tipe perah menghasilkan susu, tipe petelur menghasilkan telur, tipe tarik menghasilkan tenaga, dan lain-lain. Lalu berdasarkan bentuk anatomis tubuh dan bagiannya. Tentu ada berbeda antara anatomi tubuh dari ayam tipe petelur dengan ayam tipe pedaging, atau bentuk anatomi dari sapi tipe perah dengan sapi tipe potong. Jadi dapat dibuatkan suatu pengelompokan, yaitu ternak sapi misalnya. Sapi itu bisa menjadi tipe potong, bisa juga jadi tipe perah, atau ada juga sapi tipe pekerja. Kemudian kuda ada yang masuk tipe potong, ada juga tipe pekerja. Tapi tidak ada kuda yang khusus dipelihara untuk diambil susunya. Meskipun susu kuda cukup terkenal di daerah Nusa Tenggara atau di daerah Cina, tapi sebenarnya susu tersebut hanya merupakan produk alamiah yang dihasilkan oleh induk kuda untuk keperluan anaknya saja, tapi dimanfaatkan oleh manusia. Jadi secara genetik belum dilakukan seleksi atau persilangan untuk menghasilkan kuda yang khusus dipelihara untuk menghasilkan susu. Juga ada beberapa satwa yang belum secara khusus didomestikasi seperti ulat sutra, lebah madu, rusa, jangkrik, walet yang sekarang sedang terkenal di Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Kita akhiri materi kali ini dengan harapan Anda akan bisa dan kuasai banyak hal bila Anda memiliki niat yang bulat untuk tahu lebih banyak. Sampai bertemu lagi.